Haleluya, puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau datang kepadanya pada hari ini dengan hati yang sungguh, datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, berhiaskan kekudusan. Haleluya, sebab Dia Allah yang kudus, yang layak dan patut untuk kita puji dan tinggikan. Haleluya. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud, kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau Allah yang besar. Haleluya, Engkau kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Hanya dengan kekudusan kami dapat menghampiri tahta suci-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tersungkur dan berseru kepadamu, kudus Engkau Tuhan. Haleluya, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kami sembah Engkau Allah yang kudus. Puji Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, membawa setiap persembahan syukur kami melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan, hati-Mu disenangkan melalui setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau saja yang hadir di tengah ibadah kami, Engkau yang dipuji, Engkau yang ditinggikan, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, Engkau layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Kami mau buka ibadah kami pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan, ibadah yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat Tuhan bisa menikmati hadirat Tuhan, jemaat Tuhan menikmati jamahan Tuhan melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau angkat hati kita untuk kita memuliakan Tuhan. Sebab kalau kita merenungkan kasih Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini, itu semata-mata hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Hari-hari yang kita lalui, kita dapat katakan kami berjalan bersama Yesus. Oleh sebab itu apapun yang ada di hadapan kita, Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Bersama Yesus, Dia kekuatan kita. Haleluya. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi.
dalam hidup kita. Mari kita mau terus berpegang pada Yesus, percaya pada Yesus, dan tetaplah terus memakai perkataan kita, mulut kita untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, percaya terus pada Tuhan. Percaya terus pada Tuhan, Dia sobat yang benar. Biar apa kesusahanmu, Yesus mau tolong terus. Dia selalu ada, sedia bagi anak-anaknya. Amin. Nyanyi terus, nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam, nyanyi terus baginya. Haleluya. Puji nama Tuhan, siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang akan membimbing kita. Firman Tuhan seperti suluh yang menuntun langkah kita untuk kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Haleluya. Bimbinglah daku ya Tuhan. bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku
tidak akan mampu, bahkan kita akan jatuh. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Bukan jatuh dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan, bimbing umat-Mu dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. ya Tuhan, Tanpa Yesus kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu bimbingan dari firman-Mu, Roh Kudus. membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus Kami perlu Tuhan, di sisiku, bimbing umat-Mu, bimbing jemaat-Mu Tuhan. membimbingku, Kami perlu firman-Mu. dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami tidak akan pernah jatuh Tuhan. Karena tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu itulah yang menjadi suluh, itulah yang menjadi terang Tuhan. Itulah yang menjadi petunjuk jalan bagi kami untuk kami selalu tetap ada dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya itu semua menyenangkan hati Tuhan dan memberkati setiap kami. Dan saatnya Tuhan, hati kami siap untuk kami diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mau buka hati kami lebar-lebar, telinga kami lebar-lebar Tuhan, untuk kami dengar lagi suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk selalu dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, supaya semakin hari kehidupan kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati kami semua yang akan mendengar dan melakukan setiap kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang lagi akan memberkati kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita mau bersama-sama menikmati firman Tuhan, menerima berkat-berkat di dalam setiap firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema kemunafikan. Waduh, ya judul yang kurang mungkin mengena di hati kita. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini seringkali ada dan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu langsung saja kita akan lihat dan baca kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan. Roh Kudus tolong kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13, Yesaya 29 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, tema kita adalah kemunafikan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan berkata, Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan bahwa bangsa itu datang mendekat, beribadah loh saudara. Beribadah, mendekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi dikatakan hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya hanya perintah manusia yang dihafalkan. Oleh sebab itu diangkat tema tentang kemunafikan. Dari kata kemunafikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kemunafikan adalah pura-pura atau bohong. Kalau dalam Kamus Alkitab saudara, kata kemunafikan ini memakai kata hipokrisi. Hipokrisi, hypocrite, Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan mempunyai arti sandiwara, mempunyai arti pura-pura atau hidup dalam kepalsuan, bermuka dua dikatakan. Hipokrisi ini artinya bersandiwara, berpura-pura, hidup dalam kepalsuan dan bermuka dua. Lalu kata ini dipakai juga di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang 9. Firman Tuhan katakan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura." Kata pura-pura di sini memakai kata hipokrisi. Dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan tidak ada tadi kepura-puraan, kepalsuan, bersandiwara atau bermuka dua. Dikatakan kita lihat dulu latar belakang dari perkataan Tuhan ini saudara di dalam Yesaya pasal 29 ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-29, satu perikop tentang dikatakan judul perikop di sana dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-6, 16 maksud saya, itu judulnya adalah bangsa yang buta. Bangsa yang buta. Dikatakan bahwa bangsa yang buta ini mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Di dalam satu perikop ini terbagi dengan 3. Yang pertama, bangsa ini dikatakan tanpa penglihatan. Bangsa Yehuda ini tanpa penglihatan dari ayat 9 sampai dengan ayat 12. Saya akan baca buat kita semua. Dikatakan firman Tuhan, "Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk
tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak matamu, yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu, yaitu para pelihat telah ditudunginya. Ya, lalu kemudian dikatakan lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab ini termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tadi, bagian yang pertama dari satu perikop ini yang berjudul bangsa yang buta adalah bangsa ini tanpa penglihatan. Jadi firman itu yang sesungguhnya datang berbicara dan terbuka, tetapi bagi mereka, bagi bangsa yang buta ini, mereka tanpa penglihatan sehingga berkata, kitab itu termeterai, kitab itu tertutup, kitab itu belum terbuka, seperti itu. Bagian yang kedua dari perikop ini adalah dikatakan kehidupan ibadah mereka hanya tradisi manusia. Kehidupan mereka hanya bersifat tradisi manusia. Di ayat 13 dan 14 dikatakan firman Tuhan, Yesaya 29 ayat 13 dan 14, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan ibadah mereka ya hanya bersifat ya tradisi, hanya tradisi manusia, hanya perintah manusia saja. Kemudian di bagian yang ketiga dari perikop ini mempermainkan Tuhan. Di ayat 15 sampai 16, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sebagai sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Di dalam ayat ini saudara, ya kita ambil kesimpulan mempermainkan Tuhan. Mempermainkan Tuhan. Ya, sehingga tadi saya katakan di awal, bangsa ini dihukum oleh Tuhan. Kata tadi di ayat pokok kita di ayat 13, datang mendekat dengan mulutnya. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, ya. Datang mendekat dengan mulutnya, bicara tentang orang-orang. Ya, anak-anak Tuhan yang beribadah di dalam rumah Tuhan, di dalam bait suci, ibadahnya itu hanya bersifat perintah manusia yang dihafalkan. Itu perkataan firman Tuhan tadi saudara. Ya, orang-orang yang beribadah dalam rumah Tuhan, dalam bait suci, mereka beribadah hanya perintah manusia yang dihafalkan, kemudian dikatakan, kebenaran yang menunjukkan bahwa susunan ibadah dan ibadah itu sendiri atau waktu beribadah tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Adalah kekejian di hadapan Allah. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, di dalam Yesaya 1 ayat 13 sampai 15 saya bacakan buat kita.
Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah, dikatakan. Ini tadi saudara, ya. Kebenaran berbicara bagi kita, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang datang mencari Tuhan, memanggil nama, memuji nama Tuhan. Dikatakan bahwa susunan ibadah atau waktu beribadah itu tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa hidup yang benar di hadapan Tuhan, adalah kekejian bagi Allah. Ya, bukan peribadahan itu yang salah, saudara. Ya, bukan peribadahan itu yang salah, tetapi yang salah adalah sikap hati yang coba memanipulasi Tuhan. Sifat hati yang memanipulasi Tuhan. Ya, di dalam Amos kita lihat ayat-ayat ini, di dalam Amos pasal yang kelima, Amos 5 ayat yang ke-21 sampai 24, firman Tuhan katakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tanbun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kembali saudara, peribadahan itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita beribadah, sikap hati kita tidak punya hubungan, tidak terhubung, tidak dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka dikatakan ibadah kita itu sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi ayat pokok kita juga mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan ibadahnya kepada Tuhan hanyalah perintah manusia. Perintah manusia, dikatakan firman Tuhan saudara, ya, perintah manusia. Kalau kita lihat tadi dari ayat pokok kita, dikatakan mulut mereka memuliakan Tuhan. Mulut mereka memuliakan Tuhan. Ya, mereka datang mendekat kepada Tuhan, mulut mereka memuliakan Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Artinya saudara, ini sesuatu yang tidak sinkron. Tidak sinkron. Kalau istilah umum yang dapat kita dengan mudah mengerti, yaitu lain di hati, lain di mulut, lain di hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, artinya ada kemunafikan di dalamnya. Ada kemunafikan di dalamnya. Yesus mengutip kembali ayat ini saudara. Yesus mengutip kembali ayat-ayat ini, dikatakan kepada mereka mengikuti pura-pura peduli dengan hukum Tuhan, mengikuti tindakan laria, mencuci tangan, tetapi mereka tidak peduli dengan Tuhan. Ketika mereka, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan, malah Tuhan itu mereka bunuh, saudara. Ini sesuatu yang tidak sinkron. Ini sesuatu yang munafik. Mau melakukan, ya, mau mengenal Taurat Tuhan, tetapi mereka tidak menerima, ya, Yesus dalam hidup mereka. Firman Tuhan katakan di dalam, coba kita lihat di dalam Matius 15, Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Ayat ini, ayat pokok kita ini dikutip oleh Yesus lagi. Ya, dikatakan, hai orang-orang munafik, mulai dari ayat 7, hai orang-orang munafik,
nubuat Yesaya tentang kamu dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, tadi saya katakan bahwa ada kehidupan yang munafik, ahli-ahli Taurat, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengenal, tahu firman itu, Taurat Tuhan itu, tetapi ketika mereka bertemu dengan pribadi Yesus, ya, mereka tidak menerimanya, malah membunuhnya. Ya, dikatakan kepada orang-orang seperti ini akan ada hukuman. Di dalam Yesaya 14 yang sudah kita 29 ayat 14 yang sudah kita baca tadi, dikatakan ada hukuman bagi mereka, yaitu maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Ya, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Keajaiban yang bukan membuat orang itu saudara semakin bertambah, tetapi malah sebaliknya, mereka yang sudah merasa hebat, berhikmat, hilang hikmat itu. Orang yang sudah penuh dengan kearifan, tetapi kearifan itu bersembunyi, ya, bersembunyi dari mereka. Ini hukuman Tuhan bagi orang-orang yang munafik. Situasi yang terjadi dalam ayat ini, saudara, ya, tadi saya katakan bahwa orang-orang datang mendekat kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan, menghampiri Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dalam penyembahan, pujian. Tetapi lagi-lagi hati mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Hati mereka tidak berserah kepada Tuhan. Hati mereka tidak taat kepada Tuhan. Artinya ada roh pemberontakan dalam hidup mereka. Inilah yang dikatakan tadi, kemunafikan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan, dan mereka tidak mau tunduk dalam melakukan firman Tuhan. Hal ini disebut juga sebagai keadaan rohani yang rusak, buta rohani. Ya, buta rohani, dan firman Tuhan katakan bodoh. Ya, beribadah tetapi tidak mengasihi Tuhan. Beribadah tetapi tidak mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, saat mereka beribadah kepada Tuhan, saat mereka datang mendekat kepada Tuhan, ya, memuji memuliakan nama Tuhan, mencari Tuhan, ya, saat mereka mencari Tuhan, mereka bisa memuji memuliakan hati Tuhan. Tetapi setelah ibadah itu selesai, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah selesai ibadah itu, mereka mencari dan memuaskan keinginan mereka, kesenangan duniawi, keinginan dosa yang menguasai kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan katakan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beribadah tetapi memungkiri kuasanya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, sifat-sifat atau keberadaan orang-orang di akhir zaman, dikatakan firman Tuhan seperti ini, saudara. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai daripada ayat 1 sampai dengan ayat 5, saudara. Ada begitu banyak sifat-sifat, sikap-sikap orang-orang yang mereka bukan saja tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka juga ada di antara mereka adalah orang-orang yang percaya, yang menyembah Tuhan, tetapi tidak melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Mencintai diri sendiri, hamba uang, dikatakan mereka membual, menyombongkan diri, mereka tidak tunduk kepada kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, mereka tidak menghormati orang tua. Dan dikatakan di ayat yang kelima, saudara,
2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Lihat, adalah orang-orang yang beribadah. Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Secara lahiriah, tubuh mereka, fisik mereka, beribadah, melakukan ibadah itu kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Memungkiri kekuatannya sama ada saudara tidak mempercayai kebenaran, kehadiran Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga bicara tentang mereka tidak melakukan firman itu di dalam kehidupan mereka. Ya, firman Tuhan katakan orang-orang ini adalah orang-orang yang memungkiri kuasa dari ibadah tadi, dari persekutuan memanggil nama Tuhan tadi. Lalu dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang mendengar, tetapi mereka mendengar untuk melupakan. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-13, Amsal 13 ayat yang ke-13. Mereka mendengar, mengetahui firman, tetapi memungkiri, meremehkan daripada firman itu sendiri. Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa barang siapa yang mendengar firman Tuhan, yang tetapi tidak merespon firman Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan tetapi tidak menghormati, tidak menghargai kehadiran Tuhan, ya, dengan hidup benar di dalamnya, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan keberadaan Tuhan di dalam peribadahan itu, dikatakan mereka tidak menerima berkat. Mereka tidak diberkati. Kemudian dikatakan orang-orang seperti ini, orang-orang yang beribadah tetapi ada kemunafikan di dalam kehidupan mereka, saudara. Dikatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap rendah peringatan Tuhan, sehingga hati nurani mereka, hati mereka tumpul, tidak bicara lagi tentang kebenaran, tidak tajam lagi untuk sadar, tahu, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19. Efesus pasal yang keempat. Ya. Efesus 4 ayat 17. Firman Tuhan katakan, sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini saudara, orang-orang yang menganggap rendah, tidak peduli terhadap esensi, nilai, makna peribadahan itu, datang menghadap Tuhan dan hati terhubung dengan Tuhan, hati melekat kepada Tuhan, artinya melakukan, tunduk, taat, melakukan firman Tuhan. Dikatakan hati nurani mereka tumpul, bahkan mereka mengerjakan kecemaran-kecemaran itu dalam hidup mereka. Tentunya orang-orang seperti ini, saudara, akan mengerjakan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan memperingati kepada kita untuk kita menghormati Tuhan, untuk kita menghargai kehadiran Tuhan, dan untuk kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tidak menganggap rendah setiap firman kebenaran dan melakukannya dalam hidup kita, karena firman Tuhan menasihatkan, mengingatkan kepada kita. Firman itu bermanfaat. Firman itu berguna.
bagi kehidupan kita. Terlebih kita orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dikatakan kehidupan di dalam akhir zaman ini adalah kehidupan yang buas, yang ganas, yang kejam, yang jahat, yang sadis, saudara. Kalau kita tidak dipenuhkan dengan firman Tuhan dan kita tidak mau ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu, maka kehidupan kita adalah mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sangat bermanfaat dalam hidup kita. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman ini kembali lagi diingatkan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, segala tulisan, setiap perkataan firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, ya, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betapa bodohnya kita tanpa ada firman Tuhan dalam hidup kita. Betapa lemahnya kita tanpa firman Tuhan dalam hidup kita. Dan betapa saudara banyaknya kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan tanpa firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Kemudian lagi saudara, biarlah kehidupan kita anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang mempunyai kehidupan yang terhubung dengan Tuhan, saudara. Kita adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23, Yakobus 1 ayat 23 sampai 25 saya akan bacakan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan hal yang terakhir, ketika kita adalah orang-orang yang beribadah, datang mendekat, memanggil nama Tuhan, memuji Tuhan, ya, menerima firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, baiklah kita orang-orang yang memanggil Tuhan dan tinggalkan, jauhi dan benci kejahatan itu. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19 firman Tuhan katakan, 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan, berdoa kepada nama Tuhan yang berkuasa itu. Dikatakan hendaklah kita meninggalkan kejahatan ketika kita tahu memanggil nama Tuhan. Karena apa? Tuhan kenal kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan segala jalan orang terbuka. Jalan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka di mata Tuhan. Dan segala langkah-langkah kita diawasi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari buang segala kejahatan, kemunafikan dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1, 1 Petrus 2 ayat 1 firman Tuhan katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, mari
Jangan biarkan kita menjadi orang-orang seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Karena apa? Mereka tahu firman tetapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka seperti kubur yang dilabur warna putih tetapi di dalamnya tulang belulang. Tidak ada berkat, tidak ada pertumbuhan kerohanian. Karena apa? Buta, picik, dikatakan mati rohani. Ketika kita adalah orang-orang yang tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, menganggap rendah ya ibadah kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan terus menolong kita. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, saudara. Dia diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran. Karena pribadi Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah memberkati kita, mengingatkan kita, mengajari kita, saudara. Mari kita orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan, adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong, memampukan kita. Roh Kudus akan mengajari kita kebenaran itu. Memimpin kita kepada segala kebenaran Tuhan. Sehingga setiap peribadahan kita adalah peribadahan yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, ini kami Tuhan, orang-orang yang mau dipenuhkan dengan Roh-Mu yang menuntun kami dalam kebenaran Tuhan. Mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu. Beri kami sebagai orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Haleluya. Mari Roh Suci. Mari Roh Suci kuasai hidupku, penuhi dengan kasih-Mu.
biar Engkau menguasai kami. Penuhkan kami, kuasai kami, beri karunia-Mu dalam kami, sehingga kami mengenal hati Tuhan, sehingga kami semakin mengenal kehendak Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih firman-Mu datang bagi kami. Firman-Mu datang bagi kami. Engkau menegur orang-orang yang datang, mendekat dan memanggil nama-Mu, tetapi hatinya jauh, hatinya tidak terhubung, hatinya tidak ada ketaatan kepada Engkau. Itu sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kata firman-Mu, tolong kami Roh Kudus, tolong kami orang-orang yang beribadah ini kepada-Mu Tuhan. Tolong kami, penuhkan lagi kami, penuhkan lagi kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan. Oh, Engkau mengenal setiap kami. Biar kami adalah orang-orang yang memanggil nama-Mu, tetapi kami menjauhkan kejahatan itu, menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan itu daripada kami. Tolong kami Roh Kudus. Oh, glory, 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 glory. Mari Roh kuasai, mari Roh Tuhan yang hidup, kuasai, kendalikan, pimpin hidup kami yang beribadah kepada-Mu. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Beri karunia, tetapkan iman, Roh Suci. Glory, penuhkan kami, penuhkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau penuh lagi dan berenang dalam kepenuhan kuasa Roh, sehingga kami mengalir hidup seturut
segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat setiap firman-Mu yang datang mengajari kami, yang datang menegur kami, yang datang untuk memperbaiki segala kelakuan kami di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami adalah orang-orang yang beribadah, mencari, memuji Tuhan, melayani Tuhan di dalam kemunafikan. Tuhan, ajari kami terus betapa terbukanya dan Engkau melihat keberadaan hidup kami. Roh Kudus, kuasai kami. Roh Kudus, kuasai kami. Saat ini Tuhan, firman-Mu sudah kami terima. Firman-Mu sudah sama-sama kami renungkan. Dan jadikan kami orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang menghormati Engkau di dalam peribadahan dan menghormati Tuhan. Dalam hidup kami mengerjakan kebenaran itu. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami dimanapun setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada kesempatan ini. Lawat mereka. Lawat mereka, penuhkan mereka sehingga di dalam kegerakan kuasa Roh-Mu yang memimpin mereka. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin mengenal kebenaran, mengenal Tuhan, semakin mengerjakan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau buang segala hal yang jahat, segala kemunafikan yang mendukakan hati Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu dan pimpinan Roh-Mu. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah peribadahan kami. Saat ini dimanapun anak-anak-Mu berada. Mereka yang di dalam hati yang berduka cita, hiburkan mereka dengan peribadahan, dengan mereka memanggil, mencari Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan dalam peribadahan yang mereka sedang jalani saat ini. Dan kiranya jika mereka ada di dalam Tuhan, di dalam sakit penyakit, oleh kuasa peribadahan itu, kuasa Engkau yang hadir dalam peribadahan, Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka karena iman mereka terus bertambah di dalam Tuhan. Jikalau ada anak-anak-Mu yang saat hari ini Tuhan, yang beribadah saat ini Tuhan, mendengar firman-Mu, mereka di dalam keadaan berdosa, biarlah mereka memberanikan diri. Roh Kudus tolong mereka untuk meninggalkan segala dosa itu dalam nama Yesus. Biarlah dengan pertemuan kami dengan Tuhan dalam peribadahan, kehidupan kami semakin bertambah-tambah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkat ibadah itu kami terima pada saat ini. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengangkat tangan kita, kita sama-sama menerima berkat yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan indah manis bersama dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, memimpin kita, mengajari kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat yang indah luar biasa ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.